Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gusti Prisdayeni, NIM 1912111530, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman pembelajaran mata kuliah HIV dengan Bapak Wawan. Jadi, dapat disimpulkan dari pelajaran yang sudah dipelajari dengan Bapak Wawan, yaitu ketika seorang terkena penyakit HIV dan ketika dia akan melakukan pemeriksaan, ada pun beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Pemeriksaan utama yang harus dilakukan oleh perawat yaitu melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi merupakan langkah pertama dalam pemeriksaan seseorang pasien atau bagian tubuh atau yang disebut juga dengan general survey. Dan pada pemeriksaan inspeksi ini dapat kita lihat yaitu yang pertama status mental pasien, yang kedua langkah atau cara berjalan dari pasien, postur dari pasien itu sendiri, cara berbicara atau speech pasien, kulit, bagaimana bentuk kulit dari pasien, dan bagaimana pergerakan tubuh dari pasien, bau nafas pasien juga seperti apa, dan juga status gizi dari pasien. Selanjutnya yaitu palpasi. Palpasi ini merupakan metode meraba menggunakan satu atau dua tangan. Tujuannya itu untuk membedakan ukuran, konsistensi, tekstur, lokasi, suhu, rasa nyeri pada organ atau bagian tubuh. Konsistensi merupakan ini dilakukan dengan cara diraba dengan ujung jari, tergantung pada densitasnya dan ketegangan dinding organ tubuh yang berongga. Dan hasilnya nanti akan didapatkan konsistensinya lunak, kenyal seperti karet, atau keras seperti batu. Untuk tekstur, yaitu tekstur ini digunakan untuk membedakan dua titik sebagai titik-titik terpisah meskipun letaknya sangat berdekatan, dan paling baik dideteksi dengan ujung jari atau kering, kasar, dan halus. Dan palpasi ini biasanya dilakukan pada dada, pada jantung, dan pada abdomen. Selanjutnya yaitu perkusi. Perkusi ini merupakan metode pengetukan pada bagian tubuh dengan menggunakan jari tangan, atau alat kecil untuk mengevaluasi ukuran, konsistensi, batas, atau adanya cairan dalam rongga tubuh. Perkusi ini menghasilkan bunyi dan tipe jaringan di dalam organ. Perkusi ini penting untuk pemeriksaan dada dan abdomen. Jadi perkusi ini kita lakukan pada dada dan juga pada abdomen, dan nanti akan menghasilkan beberapa suara. Suara perkusi ini seperti peka, redup, sonor, hipersonor, dan timpani. Selanjutnya yaitu auskultasi. Auskultasi merupakan metode dengan cara mendengarkan bunyi yang berasal dari dalam tubuh yang meliputi frekuensi, intensitas, durasi, dan kualitas. Frekuensi merupakan ukuran jumlah getaran sebagai siklus per menit. Siklus yang banyak per detik menghasilkan frekuensi tinggi dan sebaliknya. Untuk intensitas merupakan ukuran kerasnya bunyi dalam desibel, lamanya disebut juga dengan durasi. Untuk auskultasi ini kita lakukan pada paru. Dan ketika seorang pasien terkena atau terdiagnosis penyakit HIV, maka itu akan menimbulkan nanti ada beberapa fase, dan seorang tersebut tidak akan langsung mengalami beberapa tanda dan gejala atau langsung kondisinya memburuk, tidak. Tapi seseorang tersebut akan menjalani beberapa fase, yaitu ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Untuk stadium klinis 1 yaitu pasiennya belum memiliki gejala apa-apa, dan sudah adanya pembesaran kelenjar limfe yang menetap. Untuk stadium klinis 2 terjadinya tanda dan gejala, sudah timbul tanda dan gejala pada pasien seperti berat badan menurun kecil dari 10% berat badan semula, infeksi saluran nafas yang berulang, dan herpes zoster, colitis angularis, ulkus oral yang berulang, popular pruritic eruption, dermatitis seborrheica, dan juga infeksi jamur kuku. Dan selanjutnya yaitu stadium klinis 3. Untuk stadium klinis 3 ini tanda dan gejalanya sudah mulai agak parah, seperti berat badannya menurun
lebih dari 10% berat badan semula, diare kronis yang tidak diketahui penyebabnya yang berlangsung lebih dari 1 bulan, demam persisten tanpa sebab yang jelas dan intermittent atau konsistennya itu besar dari 37,5 derajat Celcius dan lebih dari 1 bulan. Kandisiasis oral persisten, TB paru, infeksi bakteri berat, stomatitis, dan juga stomatitis ulceratif necrotizing akut, gingivitis atau periodontitis, dan juga anemia dengan Hb kecil dari 8 gram per desiliter. Dan untuk tahap klinis yang keempat pada pasien HIV yaitu tanda dan gejalanya sudah semakin berat seperti HIV wasting syndrome, yaitu berat badan turun 10% ditambah diare kronik besar dari 1 bulan atau demam besar dari 1 bulan yang tidak disebabkan oleh penyakit lain. Yang kedua pneumonia. Yang ketiga infeksi herpes simplex kronis. Yang keempat kandisiasis esophagus. Kelima TB paru. Yang keenam sarkoma Kaposi. Yang ketujuh infeksi sitomegalovirus, dan selanjutnya toxoplasmosis SSP dan ensefalopati HIV dan Cryptococcus extrapulmoner termasuk meningitis. Jadi ketika seorang pasien tersebut terkena atau didiagnosis penyakit HIV, maka kita dapat menyarankan ada pengobatan yang harus dilakukan oleh pasien tersebut, di mana pengobatan tersebut biasanya sering disebut juga dengan ARV atau antiretroviral. Dan di sini kita sebagai perawat perlu menjelaskan bahwa ARV atau antiretroviral ini digunakan bukan untuk menyembuhkan penyakit HIV, tapi digunakan untuk melawan virus yang ada di dalam tubuh dan agar dapat mempertahankan kualitas hidup. Dan juga ada pun beberapa persiapan sebelum pasien HIV itu diberikan obat HIV, yaitu ada edukasi, di mana pada saat edukasi ini pasien tersebut harus menerima kenyataannya bahwa dia benar-benar positif HIV. Selanjutnya itu kita memberitahukan bahwa adanya paket layanan yang akan didapat oleh pasien, yaitu screening TB, screening IMS, pemberian INH, profilaksis, pemberian cotrimoxazole jika terindikasi, pemberian ARV, dan juga edukasi gizi. Selanjutnya edukasi kepatuhan minum obat, rencana monitoring hasil pengobatan, informasi tentang pencegahan seperti penggunaan kondom, manfaat sirkumsisi dan vaksinasi, notifikasi pasangan, tempat rujukan ARV yang ada di daerah tersebut. Dan juga sebelum kita memberikan obat kepada pasien tersebut, kita memang tahu betul bahwa pasien tersebut memang didiagnosis HIV. Adapun indikasi dari pemberian obat ARV atau antiretroviral ini yaitu terapi ARV harus diberikan kepada semua ODA, orang dengan HIV/AIDS, tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4, termasuk anak kecil dari 1 tahun, 1 sampai 10 tahun, remaja, ibu hamil, dan juga dewasa. Dan ARV ini diberikan segera tanpa ditunda dalam hari yang sama dengan diagnosis sampai 1 minggu. Pada pasien yang siap dan tidak ada kontraindikasi klinis, hasil pemeriksaan laboratorium lengkap tidak menjadi prasyarat untuk memulai ARV. Dan tujuan dari pemberian ARV itu sendiri yaitu yang pertama, menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi dan mempertahankannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas hidup. Yang ketiga, mencegah infeksi oportunistik. Yang keempat, mencegah progresi penyakit dan mengurangi transmisi kepada yang lain. Jadi adapun
suatu pendapat bahwa ARV ini dapat menurunkan stigma. Kenapa dapat menurunkan stigma? Karena jika seorang pasien HIV mengonsumsi ARV dan biasanya dia mengalami tanda dan gejala dari beberapa stadium tadi dan selalu rutin mengonsumsi ARV, maka nanti dia tidak akan menimbulkan tanda dan gejala, dan itu nanti dapat menurunkan stigma yang diberikan masyarakat kepada dia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.